Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman. Di sini kita akan membahas tentang serangan dan ancaman ransomware, malware, dan anomali trafik, dan juga serangan phishing dan penipuan. Mari kita simak penjelasannya. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke kasus yang pertama, yaitu ransomware. Nah, ransomware itu merupakan sebuah ancaman dunia maya yang terus berkembang menjadi mimpi buruk bagi perusahaan dan lembaga pemerintah di seluruh dunia. Nah, ransomware ini adalah jenis perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk mengunci atau mengenkripsi data korban. Yang membuatnya tidak bisa diakses hingga tembusan dibayar kepada penyerang, biasanya seperti itu. Biasanya penyerang mengancam untuk menghapus data atau menyebarkan ke publik jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Nah, pada bulan Juni 2024, Pusat Data Nasional di Indonesia diretas oleh kelompok hacker bernama BrainChip. Akibatnya, layanan publik itu terganggu dan tebusan sebesar 8 juta diminta oleh penyerang. 8 juta dolar itu diminta oleh penyerang. Lalu, setelah itu bagaimana sih mereka bisa melakukan ini? Jadi, metode umumnya yang digunakan oleh hacker untuk menyebarkan ransomware itu adalah yang pertama, eksploitasi celah keamanan, di mana hacker memanfaatkan kelemahan data sistem yang tidak diperbarui. Dalam kasus PDN, kurangnya pembaruan instruktur IT menjadi penyebab utamanya. Nah, yang kedua adalah melalui email phishing atau spear phishing. Email yang tampak resmi dapat menipu pengguna agar membuka file atau mengklik tautan untuk mendownload ransomware secara diam-diam. Nah, yang ketiga, akses tidak sah melalui kredensial yang dicuri. Atasan yang lemah atau data login yang bocor memungkinkan penjahat dunia maya masuk ke sistem dan menyebabkan ransomware. Yang keempat, misconfiguration atau salah konfigurasi sistem. Nah, konfigurasi yang tidak tepat membuka celah keamanan yang dapat dimanfaatkan hacker. Yang terakhir, itu melalui serangan protokol RDP atau Remote Desktop Protocol. Nah, RDP ini tidak dilindungi dengan baik. Jika tidak dilindungi dengan baik, menjadi pintu masuk bagi ransomware seperti Lockbit 3.0. Nah, ransomware bukan sekedar ancaman teknologi, melainkan ancaman terhadap stabilitas layanan masyarakat. Lindungi data Anda dengan keamanan kuat dan kesadaran akan potensi serangan cyber. Nah, selanjutnya akan ada pendapat dan saran-saran yang akan disampaikan oleh teman saya. Ransomware seperti BrainCyber menunjukkan bahwa sistem vital seperti Pusat Data Nasional atau PDN rentan terhadap ancaman cyber. Ini terjadi akibat kurangnya pembaruan keamanan, kurangnya pelatihan pengguna, dan tidak adanya mitigasi risiko yang memadai. Kejadian ini menyoroti pentingnya penguatan keamanan cyber di tingkat nasional, terutama di sektor publik yang mengelola data yang sensitif. Ada beberapa saran yang bisa kami berikan. Yang pertama, membatasi akses ke sistem dan data sensitif disertai dengan autentifikasi secara multifaktor. Yang kedua, melakukan pembaruan software secara rutin. Yang ketiga, melakukan pencadangan data dan membuat sebuah sistem pemulihan data yang sangat baik. Yang keempat, mengikuti pelatihan keamanan cyber untuk setiap karyawan. Dan yang terakhir adalah menyusun strategi bagaimana melawan serangan cyber tersebut atau rencana tanggap cyber. Pada bagian ini, saya akan membahas topik mengenai malware dan anomali trafik. Dari Januari hingga Mei 2024, Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN mendeteksi lebih dari 44 juta aktivitas malware dari total 74 juta anomali trafik. Aktivitas ini mencakup berbagai jenis malware yang dirancang untuk merusak sistem dan mencuri data. Malware merupakan program berbahaya yang dirancang untuk merusak sistem, mencuri data, atau bahkan mengambil kendali atas perangkat korban. Sementara itu, anomali trafik merupakan pola atau lonjakan aktivitas jaringan yang tidak biasa, seringkali menjadi tanda adanya aktivitas berbahaya seperti penyebaran malware atau penyusupan data. Lalu, bagaimana para hacker melakukannya? Ada beberapa metode utama yang mereka gunakan. Yang pertama, ada phishing. Metode ini melibatkan pengiriman email atau pesan palsu untuk memancing korban mengklik tautan berbahaya atau mengunduh file yang terinfeksi malware. 2. Exploit kit. Hacker memanfaatkan kerentanan dalam perangkat lunak atau sistem operasi untuk menyisipkan malware ke dalam perangkat korban. 3. Botnet.
Perangkat yang terinfeksi malware dijadikan bagian dari jaringan besar yang disebut botnet. Jaringan ini dapat digunakan untuk serangan pencurian data, juga DDoS attack atau Distributed Denial of Service, yang merupakan serangan cyber dengan cara mengirim fake traffic. Yang keempat, man in the middle atau mid-M. Pada teknik ini, hacker mencegat komunikasi antara dua pihak. Mereka dapat menyisipkan malware atau mencuri data sensitif selama proses tersebut. 5. Ransomware. Malware ini mengenkripsi data korban dan meminta tebusan agar data dapat diakses kembali. Jenis serangan ini semakin sering terjadi, terutama terhadap organisasi besar. 6. Pemanfaatan anomali traffic. Hacker juga memanfaatkan pola trafik jaringan yang tidak biasa, contohnya lonjakan trafik yang biasa digunakan untuk menyembunyikan penyebaran malware atau mencuri data. Dilansir dari CNN Indonesia, dari Januari hingga Mei 2024, Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN mendeteksi lebih dari 44 juta aktivitas malware dari total 74 juta anomali trafik yang berjalan di Indonesia. Nah, angka ini tuh yang dilaporkan oleh BSSN menunjukkan bahwa ada skala ancaman keamanan cyber yang semakin meningkat di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa cyber attack atau serangan cyber semakin kompleks dan memanfaatkan teknologi canggih untuk menargetkan individu maupun organisasi yang memiliki server berskala besar ataupun berskala kecil. Nah, ini menjadi sebuah insight untuk semua kalangan bahwa perlu sebuah kesadaran, apalagi untuk masyarakat Indonesia, terhadap pentingnya keamanan cyber itu perlu ditingkatkan, terutama dalam mengenali tanda-tanda phishing dan perilaku jaringan yang mencurigakan. Untuk phishing ini sudah sangat banyak beredar di Indonesia. Kita bisa melihat cerminan kasusnya dari APK yang di-send lewat WhatsApp chat, dan ada misalnya APK undangan digital. Nah, itu bisa menjadi phishing. Karena ketika kita mengklik APK yang dikirim oleh si penyebar tersebut, lalu kita memasukkan misalnya data, email dan password. Nah, email dan password itu pun nanti akan masuk ke database si penyerang itu. Nah, kita kembali lagi bahwa perlu sebuah insight kepada seluruh masyarakat Indonesia tentang keamanan cyber di era 5.0 ini. Nah, adapun hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah datangnya serangan malware ataupun anomali trafik. Yang pertama itu, baik untuk instansi pemerintah ataupun perusahaan, perlu setidaknya memberikan 1 atau 2 kali seminar ataupun pelatihan tentang keamanan cyber. Salah satunya untuk malware dan anomali trafik itu. Yang dimana semua sivitas dari perusahaan tersebut ataupun pemerintahan itu terlibat. Salah satunya untuk mengenali phishing, link yang berbahaya, dan tanda-tanda anomali jaringan. Lalu yang kedua, kita bisa menerapkan firewall. Ini adalah hal yang wajib ya untuk server yang berskala besar gitu. Karena firewall berfungsi untuk memblokir link-link gitu, yang kita bisa setting secara manual. Lalu yang kedua ada sistem deteksi intrusi yang bisa kita aktifkan juga itu. Dan tak lupa untuk server juga kita harus sering melakukan update si softwarenya maupun operating sistemnya gitu. Terus yang ketiga ada kita bisa menggunakan alat analitik untuk memantau anomali trafik dan mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Salah satunya kita bisa menggunakan untuk Windows, kita bisa memantau langsung dari command prompt gitu. Kita tinggal masukkan prompt apa yang ingin kita pantau itu, apakah entah dari jaringannya, apakah entah dari portnya, semua kita bisa lakukan itu. Kalaupun tidak memakai command prompt, banyak software di luar sana untuk kita memantau jaringan yang keluar atau masuk gitu. Terus kita bisa menerapkan enkripsi data sensitif, salah satunya untuk password, dan juga untuk server maupun website
kita bisa memakai yang namanya role based access. Role based access ini kayak kita menerapkan bahwa komputer ini tuh, misalnya kita punya satu komputer A, terus komputer 2, komputer B. Nah, komputer A ini kita kasih role-nya sebagai admin, dan komputer 1 kita kasih role-nya sebagai misalnya member. Nah, otomatis server yang bisa dalam server yang bisa mengakses adalah si admin itu. Member hanya bisa membaca output luaran dari si server itu. Misal hanya bisa mendownload dari FTP-nya dan lainnya. Terus ada juga nih untuk masyarakat dan organisasi juga harus dilatih untuk melaporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Salah satunya seperti yang tadi disebutkan, yaitu BSSN. Karena semakin majunya zaman, semakin banyak serangan yang aneh-aneh. Kita pun tidak tahu karena majunya dan cepatnya teknologi berkembang itu. Phishing merupakan sebuah upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan, di mana data yang menjadi sasarannya meliputi data pribadi seperti nama, usia, dan alamat, data akun seperti username dan password, serta data finansial seperti informasi kartu kredit dan rekening. Dikutip dari Kompas, Vida telah melakukan riset dan terungkap bahwa 97% bisnis di Indonesia telah menjadi sasaran social engineering dalam setahun terakhir, dengan phishing dan smishing sebagai metode yang paling umum digunakan. Nah, metode yang digunakan dalam phishing biasanya merupakan metode seperti email phishing. Nah, teknik phishing ini dilakukan dengan cara mengirim email palsu secara masif setiap harinya, menjadikan banyak orang rentan menjadi korban. Kemudian spear phishing. Nah, spear phishing ini apa sih? Nah, spear phishing ini adalah teknik yang berfokus menargetkan individu tertentu dengan mengandalkan informasi dasar seperti nama dan alamat untuk meningkatkan efektivitasnya. Nah, kemudian walling. Nah, walling ini adalah teknik yang menargetkan individu dengan kewenangan tinggi dalam organisasi, seperti pemilik bisnis atau direktur, untuk mendapatkan akses yang lebih bernilai. Kemudian, yang terakhir, web phishing. Nah, teknik web phishing ini adalah teknik yang menggunakan website palsu yang menyerupai website resmi untuk mengelabui korban agar memberikan data sensitif yang sudah saya tadi jelaskan. Nah, phishing ini adalah ancaman yang kompleks. Phishing ini tidak hanya menyerang individu, tetapi juga organisasi, bahkan ke perusahaan besar. Phishing ini tuh merugikan secara finansial maupun reputasi. Contohnya kayak spear phishing. Spear phishing ini dapat digunakan oleh pelaku untuk mencuri data sensitif perusahaan. Kemudian data tersebut dieksploitasi lagi untuk tujuan yang lebih besar, seperti spionase atau sabotase ekonomi. Nah, phishing ini sebagian besar berhasil karena korban tidak memahami risiko atau gagal mengenali tanda-tanda serangan phishing ini. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi saja itu tidak cukup. Perlu adanya edukasi agar masyarakat itu sadar gitu, bahwa di platform digital itu ada kejahatan-kejahatan yang dapat mengancam diri kita gitu. Selain edukasi tadi, perlu adanya regulasi atau peraturan atau penegakan hukum yang tegas. Pelaku phishing ini rata-rata mereka beroperasi di luar negeri. Nah, karena dia beroperasi di luar negeri, polisi di Indonesia bakal susah menangkap dia, susah melacak dia. Di sini perlu adanya kerjasama antar polisi di setiap negara untuk menghukum dan menangkap pelaku phishing ini. Selanjutnya, pelaku phishing ini terus menemukan cara baru untuk menipu korban. Apalagi sekarang ada AI. Nah,
dengan AI, pelaku ini bisa menciptakan pesan yang lebih meyakinkan korban. Dan bisa saja dengan AI ini pelaku membuat cara-cara baru untuk menipu para korbannya. Nah, hal ini menuntut pembaruan sistem keamanan atau sistem perlindungan agar pelaku phishing ini susah mencari celah dari sistem perlindungan kita gitu. Terus selanjutnya perlunya kolaborasi antar pihak. Phishing ini bukan hanya tanggung jawab pemerintahan, bukan hanya tanggung jawab polisi, tapi tanggung jawab kita semua. Apalagi kita sebagai mahasiswa pendidikan multimedia, minimal kita sebagai mahasiswa multimedia itu melakukan atau memberitahu teman terdekat kita atau saudara terdekat kita mengenai kejahatan online atau phishing ini gitu. Bahayanya phishing ini, minimal saudara kita lah dikasih tahu phishing itu kayak gini, bahaya, jangan klik link sembarangan gitu. Nah, ketika kolaborasi antar pihak ini berjalan dengan lancar, para pelaku phishing ini atau serangan phishing ini bakal susah masuk ke atau menyerang diri kita itu. Terus akibat dari serangan phishing yang terus meningkat dan tanpa solusi yang memadai ini, kepercayaan masyarakat terhadap platform digital terancam akan menurun. Karena tadi ancaman kejahatan cyber semakin meningkat, terus solusinya nggak ada atau solusinya kurang memadai. Ya udah, kepercayaan terhadap platform digital akan berpotensi untuk menurun dan ekonomi digital bakal terhambat gitu, karena orang-orang bakal males atau nggak mau transaksi secara daring gitu, takut ditipu. Nah, saran dari kelompok kami mengenai phishing ini itu: 1. Memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku penipuan online. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, perlu adanya kerjasama antar polisi untuk antar polisi negara ya, untuk menghukum atau menangkap pelaku phishing ini. Nah, selanjutnya saran yang kedua yaitu meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang modus penipuan digital atau penipuan online ini. Jadi nggak harus pemerintahan, nggak harus nunggu pemerintahan lah. Kita sebagai mahasiswa atau kalian sebagai masyarakat atau orang yang sudah tahu bahaya phishing, minimal kasih tahu juga atau sebar informasi mengenai phishing ini ke orang-orang terdekat kalian gitu. Phishing, modus penipuan atau modus phishing itu kayak gini loh, ada yang terbaru nih kayak gini. Nah, itu bisa kalian sebarkan ke orang-orang terdekat kalian gitu. Terus yang saran ketiga yaitu jangan asal membuka atau mengklik link yang tidak dikenal. Itu bahaya banget ya, terutama linknya itu dikirim oleh orang yang tidak dikenal, terus linknya itu mencurigakan. Nah, itu tanda-tanda phishing gitu. Bahaya, jangan diklik. Minimal tanya dulu deh, atau mungkin bisa cari tahu dulu ini tuh link apa, atau tanya ke orang yang lebih ahlinya gitu, yang lebih paham ini tuh bahaya atau tidak gitu. Terus selanjutnya saran kami yang keempat yaitu hindari penyimpanan identitas pribadi secara online yang tidak jelas. Kayak di Google Drive itu misalnya, nyimpen KTP, foto KTP di Google Drive itu bahaya juga gitu, karena bisa jadi apalagi yang itu ya dibagikan secara publik gitu, bahaya, bisa digunakan oleh pelaku phishing untuk hal-hal yang jahat tuh. Terus juga kalau misalnya menyimpan foto kayak identitas atau KTP gitu, kalau bisa dikasih watermark. Jadi kayak watermark kayak ini buat
foto KTP buat apa ya, misalnya buat bayar kos atau buat nyewa kos gitu. Dikasih watermark kalau bisa, biar tidak disalahgunakan oleh para pelaku phishing ini, para pelaku penipuan ini. Terus selanjutnya yaitu blokir situs web yang berbahaya. Nah, pelaku atau serangan phishing ini itu nggak hanya menyerang di platform pesan aja, kayak platform WA atau platform yang direct message. Ada fitur direct message-nya aja, tapi juga bisa menyerang melalui website gitu. Jadi harus hati-hati untuk dalam ngebuka website, terutama ada pop-up di website yang mencurigakan, itu jangan diklik. Sebaiknya jangan diklik, dan kalau dirasa membahayakan langsung keluar aja gitu, dan dihapus historinya biar tidak membahayakan kita gitu. Terus saran kami yang keenam yaitu menggunakan antivirus yang selalu up to date tentunya. Jangan antivirus habis diinstal terus ya udah dibiarin aja gitu. Perlu adanya update setiap secara berkala agar penipuan online atau phishing ini susah untuk masuk ke dalam device kita gitu. Mungkin sekian aja ya pendapat dan saran dari kelompok kami mengenai kasus yang ketiga, yaitu phishing dan penipuan online. Oke, baik teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah bahwa ancaman seperti ransomware, malware, dan juga link phishing hari ini kasusnya terus meningkat, seperti halnya yang dijelaskan sebelumnya oleh teman-teman saya, yang menunjukkan bahwa keamanan data bukan lagi tanggung jawab secara teknis, tetapi juga tanggung jawab bersama. Dari sini kita tahu bahwa harus adanya tindakan nyata dari kita, sehingga kita bisa menjaga keamanan data pribadi digital kita secara aman dan juga nyaman. Adanya cara sederhana yang perlu kita lakukan adalah cukup dengan langkah sederhana seperti rutin memperbaharui sistem operasi, waspada terhadap link yang mencurigakan, dan berhati-hati dengan data pribadi kita. Jangan sampai lengah untuk gampang menyebarkan data pribadi kita kepada orang lain. Hal ini, langkah sederhana ini bisa membantu kita menjaga data kita tetap aman. Yuk, jangan tunggu hingga terlambat. Mari jaga keamanan data kita bersama. Sekian dari kami, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga video ini bisa bermanfaat.